Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Kembali lagi bersama Pauki dalam PS Ceria. Nah, kalau sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang upaya mempertahankan kemerdekaan lewat jalur pertempuran, ya, ada Bandung Lautan Api, ada pertempuran Palagan Ambarawa, lalu ada juga Medan Area dan lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar nih tentang upaya mempertahankan kemerdekaan lewat upaya diplomasi ataupun perundingan. Nah, apa aja tuh diplomasi ataupun perundingan yang Indonesia lakukan untuk mempertahankan kemerdekaannya? Nah, kita saksikan ya pada video berikut. Nah, perundingan yang pertama adalah perundingan Linggarjati. Nah, perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Banyak terjadi konflik dan juga pertempuran antara Indonesia dengan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan terjadi. Nah, perundingan Linggarjati ini dilaksanakan mulai sejak tanggal 10 November 1946. Untuk delegasi dari Indonesia diwakilkan oleh Sultan Syahrir dan dari pihak Belanda oleh Wim Schermerhorn. Lalu dari pihak menengah hadir pejabat Inggris untuk wilayah Asia Tenggara, yaitu Lord Killian sebagai pihak penengah. Nah, perjanjian Linggarjati ini melalui proses perundingan yang cukup panjang. Perjanjian ini baru selesai pada tanggal 15 November 1946 dan baru ditandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk yang sekarang menjadi Istana Merdeka di Jakarta. Lalu inti dari hasil perjanjian Linggarjati adalah Belanda secara de facto mengakui wilayah Republik Indonesia meliputi yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Lalu Belanda diwajibkan untuk meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Selanjutnya adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dibuat karena Belanda dan Indonesia terus bersengketa. Sebelumnya sudah ada Perjanjian Linggarjati yang menyepakati wilayah de facto Republik Indonesia Serikat. Namun, Perjanjian Linggarjati tak menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda. Indonesia menuduh Belanda mengingkari perjanjian. Begitu pula sebaliknya. Belanda meneruskan operasi militernya, bahkan bergerak ke Jawa dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia Serikat. Langkah Belanda ini yang akhirnya dikenal sebagai agresi militer Belanda yang pertama. Nah, Perjanjian Renville dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1948, tepatnya di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Nah, perundingan ini dilaksanakan atas usulan Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga Komisi tiga negara, yaitu Australia, Amerika, dan Belgia. Indonesia pada saat itu diwakili oleh Perdana Menterinya, yaitu Amir Syarifuddin, sementara Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal Van Mook. Nah, inti dari hasil perjanjian Renville ini adalah wilayah Indonesia yang diakui Belanda itu semakin kecil, yaitu hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Akhirnya, karena semakin kecil, maka tentara Indonesia yang berada pada wilayah-wilayah sebelumnya itu ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda, ya, seperti Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Mereka harus mengungsi ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. Nah, selanjutnya adalah Perjanjian Rohm-Royen. Sebelum Perjanjian Rohm-Royen ada Perjanjian Linggarjati pada 1946 dan juga Perjanjian Renville pada 1948.
Nah, dari perjanjian Renville tersebut, wilayah kedaulatan Indonesia semakin kecil. Belanda sangat diuntungkan lewat perjanjian itu sendiri, justru akhirnya malah melanggar janji. Nah, pada 1 Desember 1948, Belanda secara sepihak tidak mau mengakui lagi perjanjian Renville, sehingga pada tanggal 19 Desember, Belanda menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta pada saat itu. Peristiwa inilah yang dikenal sebagai agresi militer Belanda II. Belanda juga pada saat itu menangkap dan menawan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta. Tentunya hal ini sangat dikecam oleh dunia pada saat itu. Nah, untuk pelaksanaannya, perjanjian Romroyan ini dibuat oleh Indonesia dengan Belanda pada tanggal 7 Mei 1949 untuk menyelesaikan konflik pada awal kemerdekaan. Nah, untuk perwakilan delegasi Indonesia saat itu diketuai oleh Muhammad Rom, sementara Belanda diwakili oleh Herman van Hoyem. Nah, hasil perjanjian Romroyan ini adalah beberapa diantaranya: pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dilaksanakan pada 24 Juni 1949. Lalu pasukan Belanda harus ditarik mundur dari Yogyakarta pada 1 Juli 1949 dan pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu. Nah, pada saat sebelum perjanjian Romroyan inilah perjuangan salah seorang jenderal, yaitu Jenderal Sudirman ini melakukan perang gerilya ya untuk melawan penjajahan Belanda pada saat itu. Nah, lalu yang terakhir adalah konferensi meja bundar. Nah, konferensi meja bundar ini adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Nah, KMB ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin agar tidak berlarut-larut. Nah, pada tanggal 4 Agustus 1949 dibentuk delegasi perwakilan Indonesia ya. Pada saat itu yang diketuai oleh Muhammad Hatta dan ada beberapa anggotanya juga. Nah, hasil dan juga dampak dari konferensi meja bundar ini adalah Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan secara penuh kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Nah, tetapi Indonesia mendapat beban nih untuk mengembalikan semua milik Belanda dan juga membayar hutang-hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Lalu ada satu wilayah nih yang belum ditentukan ya, ditentukan bagian atau masuk ke wilayah kekuasaan negara mana, yaitu Irian Barat. Masalah Irian Barat ini akan dibahas 1 tahun kemudian. Video tentang perjanjian dan juga perundingan yang dilakukan oleh Indonesia. Tentunya lewat jalur perundingan tersebut akhirnya Indonesia mampu ya menggapai kedaulatannya menjadi negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat di mata dunia. Nah, demikian untuk video hari ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.